apa dengan tiga ilmu ini? Dan sayangnya sekali, ilmu ini tidak diajarkan di sekolah. Tiga ilmu yang saya katakan ini benar-benar itu hanya diajarkan di sekolah kehidupan. Artinya sama seperti dengan pengalaman saya. Ketika saya berada di titik terendah hidup saya, tiga ilmu inilah yang menjadi penolong, penyelamat saya bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, bagaimana? Kamu tertarik? Oke. Apa kabar sahabat saya? My life is my blessing. Salam super duper luar biasa. Senang kembali menemani kamu bersama saya Email Gesel. Dan kali ini saya ingin sharing sebuah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, yang kalau kamu paham tiga ilmu ini, percaya apapun persoalan kamu, dalam situasi apapun, kamu bisa menciptakan sebuah realitas yang kamu inginkan. Gak percaya? Nah, silahkan tonton terus video ini, karena video ini saya sengaja khusus sharing kepada kamu karena ini adalah berdasarkan dari pengalaman pribadi saya, berawal dari titik terendah hidup saya 5 tahun yang lewat tepatnya. Ada tiga ilmu yang sangat paling penting yang saya ingin sharing kepada kamu, yaitu satu ilmu spiritual, ilmu NLP, dan ilmu meditasi. Nah, kenapa sih? Apa yang paling istimewanya dari tiga ilmu ini? Ilmu spiritual, ilmu NLP, dan ilmu meditasi. Kenapa? Ada apa dengan tiga ilmu ini? Dan sayangnya sekali, ilmu ini tidak diajarkan di sekolah. Itu hanya diajarkan di sekolah kehidupan. Artinya sama seperti dengan pengalaman saya. Ketika saya berada di titik terendah hidup saya, tiga ilmu inilah yang menjadi penolong, penyelamat saya bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, bagaimana? Kamu tertarik? Oke, kita akan spill satu demi satu. Ilmu spiritual. Apa itu ilmu spiritual, sahabat saya? Dan sekali lagi saya mengatakan, ilmu spiritual ini tidak terkait dengan agama apapun. Dan juga ilmu spiritual ini tidak terkait dengan aliran sebuah kepercayaan atau ilmu klinik atau ilmu perdukunan. No, bukan itu. Tetapi ilmu spiritual yang saya maksud di sini itu adalah ilmu yang bagaimana kamu bisa mengenali diri kamu sendiri. Ingat ya, ilmu spiritual ini lebih fokus kepada bagaimana kamu bisa mengenali diri kamu sendiri dengan memasuki ketenangan dan keheningan batin kamu. Ada apa dengan keheningan dan ada apa dengan ketenangan batin kamu? Kenapa begitu banyak orang yang sangat sulit sekali menenangkan pikirannya, apalagi menenangkan batinnya? Ternyata menurut ilmu yang saya baca di bukunya The Game of Life and How to Play It, karangan Florence Scovel Shinn, dia mengatakan bahwa kenapa manusia itu sangat sulit sekali untuk masuk ke dunia spiritualnya. Karena ternyata alasan yang paling utama manusia itu begitu sulit masuk ke dunia spiritualnya, dan juga manusia itu tidak bisa mengenali dirinya, apalagi mencintai dirinya. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenali diri kamu, mencintai dirimu, kalau kamu tidak menemukan sebuah kekuatan sejati di dalam diri kamu? Dan kekuatan sejati ini tidak akan pernah kamu temukan, sahabat saya, kalau kamu tidak terhubung ke higher yourself. Disinilah kenapa ilmu spiritual ini dibutuhkan. Dan
game of life and how to play it. Salah satu alasan kenapa manusia itu sangat sulit untuk terhubung ke dalam dirinya, yang masuk ke dalam ketenangan pikiran dan kedamaian batinnya, adalah karena ada 3 hal yang menjadi musuh utama di dalam hidup kita. Ketakutan, kekhawatiran, dan pikiran ragu-ragu. Inilah ternyata musuh yang paling utama di dalam diri manusia itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa menemukan kekuatan dirinya sendiri. Sayangnya, kita semua bergerak di dunia materi ini, itu berawal dari dunia batin kita. Di bukunya The Meditation dikatakan bahwa as inside will be outside. Apa yang ada di dalam itu yang akan di luar. Nah, sahabat saya, apa yang terjadi ketika pikiran kita mengalami kekacauan? Apa yang terjadi ketika antara pikiran dan perasaan kita tidak tercipta sebuah harmonisasi? Maka yang paling terjadi adalah akan tercipta sebuah pertentangan di luar diri kita. Terserah apakah itu pertentangan dengan keluarga kita, pertentangan dengan suami kita, atau pertentangan dengan anak kita. Semua itu berawal dari sebuah pikiran yang menyiksa kita. Dan sudah dipastikan, ketika antara pikiran dan batinmu tidak terjadi sebuah keharmonisan, maka jangan ditanya. Jangan pernah kamu tanya. Hasilnya, kamu akan mengalami kekacauan di luar diri kamu. Inilah pentingnya mendalami spiritual, sahabat saya. Inilah pentingnya kenapa seseorang itu perlu mempelajari spiritual tentang dirinya. Terserah apa agama kamu, apa yang menurut keyakinan dan kepercayaan kamu. Tetapi spiritual di sini itu adalah bagaimana kamu terhubung ke higher yourself. Bagaimana agar higher yourself, atau apa yang kamu sebut sebagai malaikat, Roh Kudus sebagai Tuhanmu, dialah yang akan membimbing kamu. Apakah ini mudah? Mudah kalau kamu tidak menemukan diri kamu. Nah, apa hubungannya dengan NLP, sahabat saya? Apa yang menghubungkan dengan spiritual dengan NLP? Jadi apa yang saya dengar dari seorang dari seorang dokter syaraf, Dr. Joe Dispenza, ternyata dikatakan bahwa pikiran kami itu akan menentukan realitas masa